saya ingin menceritakan tentang keistimewaan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di zaman dahulu kala ada satu orang punya hutang. Orang ini punya hutang kurang lebih kalau dikurskan dengan dinar ada sekitar 500 dinar. Ini orang ngutang sama orang kaya 500. Tetapi utang-utangnya itu orang-orang itu nagih. Jadi dari sekian di total 500 dinar. Tiap hari datang orang minta, tiap hari datang orang minta, tiap hari datang orang minta, pusing dia. Akhirnya si orang pemuda ini mengatakan pada dirinya, saya akan mencari pinjaman. Kalian datang saja kemari besok. Sore dia pergi mendatangi satu orang saudagar kaya. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa? Saya ini pegel, capek. Tiap hari datang orang, tiap hari datang debt collector, tiap hari ada orang nagih. Saya punya utang banyak, kurang lebih 500 dinar. Kalau engkau bisa menolong aku, insya Allah aku akan bayar. Insya Allah aku akan bayar. Kapan ente mau bayar? Dia berikanlah waktu. Nanti pada tanggal sekian-sekian insya Allah saya bayar. Dipinjamkan sama orang kaya. Nih 500 dinar. Begitu pulang duitnya dikasih. Besoknya datang orang-orang dikasih. Nih utang saya sama kamu sekian, utang saya sama sekian. Habis 500 dinar. Akhirnya waktu berjalan. Jatuhlah masa tempo janjinya utang 500 dinar kepada seorang saudagar kaya. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Saya datang kemari mau nagih utang. Ini sudah tanggal yang kamu tentukan kamu mau bayar. Apa kata si orang yang utang? Demi Allah, ana nggak punya harta sepersen pun. Ana belum bisa bayar sama ente. Bagaimana? Kamu janji. Kamu ini memang menipu, kamu ini memang terkenal banyak utang, tapi aku sengaja untuk menolong engkau, tapi engkau ditolong tidak tahu diri. Kalau begitu aku tidak terima. Ayo ikut sama aku, bawa ke mahkamah, dibawa ke Qadhi, dibawa ke mahkamah, ngomong sama mahkamah, hakim, ini orang ngutang sama aku, dia untuk bayar-bayar utangnya sama orang lain karena pusing, minta 500 dinar aku berikan. Dia janji sama aku pada bulan sekian, tanggal sekian, aku datang. Tapi dia mungkir, menghindar dari aku. Panggil sama Qadhi. Fulan, kenapa kamu ambil utang sama dia? Minta tanggal tempo, begitu jatuh tempo kamu nggak bisa bayar. Bukan saya nggak mau bayar hakim, saya belum ada uang. Saya katakan sama dia, saya belum punya duit. Kalau saya ada duit saya akan bayar. Lalu bagaimana? Kenapa kamu ngutang kalau nggak bisa bayar? Kenapa kamu ngambil uang orang kalau kamu berjanji kepada orang kalau kamu tidak bisa menepati? Akhir cerita ibu-ibu, akhirnya orang ini diberikan hukuman oleh si Qadhi, hakim. Pokoknya kamu akan saya penjara. Kamu akan keluar kalau kamu sudah bayar utang kamu sama orang kaya ini. Hakim, saya ini bukan saya berdusta, bukan saya mau lari. Kalau saya mau lari dari kemarin saya lari. Saya bertanggung jawab atas utang saya, tetapi saya belum ada uang. Saya minta waktu kepada beliau, tapi beliau nggak sabar. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Kemudian si Qadhi itu mengatakan, saya jatuhkan hukuman kepada engkau, kamu akan dipenjara. Akhirnya dia minta sama si Qadhi, Qadhi, baik, saya terima kalau saya dipenjara, tapi saya minta waktu. Saya minta 1 hari mau pulang dulu, mau ngabarin istri saya, mau ngabarin anak-anak saya mau kabari keluarga saya. Jangan saya di penjara di sini, mereka nggak tahu nanti nyari-nyariin. Kata si Qadhi, bagaimana saya mau ngizinkan kamu? Jaminannya apa? Nanti kamu nggak kembali. Dia bilang jaminanku Nabi Muhammad. Lihat kan ibu-ibu, hebatnya orang ini yang perindu Nabi Muhammad. Ini kisah nyata bu, bukan dongeng. Kisah nyata, bisa kita ambil seperti pelajaran ibrah. Dia bilang jaminanku Rasulullah. Hati-hati kamu ngomong, kata si Qadhi. Nggak gampang loh itu omongan, berat. Kamu jadikan Nabi Muhammad sebagai jaminanmu. Maksudnya apa? Kalau besok pagi saya tidak kembali ke sini, saya keluar dari umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ini omongan berat. Tidak sembarangan orang yang ngomong. Kalau besok saya tidak datang untuk memenjarakan diri saya keluar dari umatnya Nabi Muhammad. Berarti kafir. Gak gampang. Gemetar si Qadhi, hakim gemetar. Kalau Nabi Muhammad kau jadikan jaminanmu, pergi kamu. Kembali besok. Pergi orang itu.
Pergi bu, sampai di rumah malam, ngomong sama istrinya, "Mah, sini, aku ini ada bencana, ada musibah." "Musibah apa?" "Aku ini punya utang, kan kamu tahu orang datang ke rumah sering nagih. Akhirnya karena pusing kepalaku, aku minta sama pinjam sama orang kaya di sebelah kita 500 dinar. Aku bayar mah. Sekarang tinggal utangku kepada dia saja, yang lain sudah beres. Tetapi aku janji sama dia, ketika dia datang belum bisa aku penuhi." Lalu kemudian dia lapor kepada mahkamah hakim, kemudian aku dijatuhkan hukuman. Lalu kata istrinya, "Kalau kamu dihukum kenapa bisa kembali? Aku jadikan Nabi Muhammad sebagai jaminan, wahai mama, wahai istriku." "Bagaimana maksudnya?" "Kalau aku tidak kembali besok, maka aku keluar dari syariat Nabi Muhammad, keluar dari umat Rasulullah." Nangis istrinya. "Pak, kalau Nabi Muhammad kau jadikan jaminan, itu berat. Yuk, malam ini kita nggak usah tidur, kita selawat sama Nabi Muhammad. Masa Nabi yang menjamin kita, dia tidak akan bantu kita?" Lihat ibu-ibu, keyakinan seorang istri kepada suaminya, meyakinkan istrinya untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi itu hidup, hayyul fi kuburi. Akhirnya cerita, dia sepanjang malam berselawat kepada Rasulullah. Selawat istrinya, selawat lakinya, sampai tertidur bu. Tertidur. Di dalam tidurnya didatangi oleh Nabi Muhammad, didatangi sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Wahai fulan, kamu telah berselawat kepadaku, kuterima selawatmu. Adapun keinginanmu untuk membayar utang, tenang, kau jangan takut. Besok pagi-pagi kamu datang kepada gubernur fulan, kepada wali fulan, gubernur fulan, namanya ini, datang sama dia, ketuk pintunya. Lalu kemudian ya Rasulullah, biar dia nanti yang membayar utangmu 500 dinar. Lalu kalau dia tanya sama aku, ya Rasulullah, kamu tahu dari mana saya ini punya uang? Kamu tahu dari mana saya ini?" "Katakan kepada dia," kata Rasulullah, "katakan kepada gubernur itu, Nabi ngirim salam sama engkau. Kata Nabi Muhammad, kamu tiap malam baca selawat 1000 kali sebelum tidur. Tetapi ada satu malam kamu berselawat, betul sudah 1000 kali, tapi kamu ragu, ini kurang apa udah pas? Kurang apa udah pas? Katakan kepadanya, selawatnya pas, sudah diterima 1000. Subhanallah. Ini kisah nyata ibu-ibu. Akhirnya kemudian dia datang ke gubernur itu, dia ngomongkan begini, "Apa alamatnya kalau kamu mimpi Nabi Muhammad?" "Nabi katakan kamu tiap malam selawat." Si gubernur pikir, nggak ada orang yang tahu aku selawat sama Nabi Muhammad tiap malam 1000 kecuali orang yang menyampaikan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad. Gubernurnya gembira karena dapat salam dari Rasulullah. Gubernurnya gembira karena mendapatkan salam dari Nabi Muhammad dan selawatnya diterima. Akhirnya kemudian si gubernur ini mengatakan, "Nih 500 dirham untuk engkau, bayarkan utangmu. Ini 2.500 dari uangku pribadi, 500 dari uang kas muslimin. Ini 2.500 uangku pribadi." Bu, orang kalau sudah untuk Nabi Muhammad, orang kalau betul-betul cinta sama Nabi Muhammad, apalagi sampai ada orang mengucapkan salam, Nabi kirim salam sama ente, semua apa yang ada pada dirinya akan dia berikan. Kalau orang mahabbah kepada Rasulullah. Pulang bu, bawa duit 3.000 dirham, 3.000 dinar. Bawa duit 3.000 dinar, padahal cuma perlunya 500. Apa yang dia katakan? Dia langsung jalan. Jalan kemana? Ke si hakim yang memponis dia. Datang pagi-pagi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Si hakim di depan pintu, baru buka pintu, ngelihat dia langsung dipeluk. Dipeluk sama si hakim. Kaget si orang ini, kok ini hakim jadi baik, dipeluk, dicium kepalanya, dicium pipinya, dicium tangannya. Lalu kata orang itu, "Ada apa malak ya hakim? Ya Ghazi, ada apa?" "Ra'aitun Nabi al-barih, tadi malam aku mimpi Rasulullah. Rasulullah katakan kepadaku, wahai Ghazi, kalau besok datang umatku yang namanya fulan-fulan, kalau kamu mau bebaskan utangnya, kau berikan kepada dia 500 dirham, aku jamin kau masuk surga. Makanya aku peluk engkau. Aku belum pernah mimpi Rasulullah kecuali lewat wasilah engkau." Selesai dipeluk, terima duit. Jadi berapa bu? 3.500 dinar. Dari 500 bertelur 2,5, ditambah lagi jadi 3.000, ditambah lagi sama si hakim menjadi 3.500. Datang bawa duit 3.500 untuk bayar 500 sama yang
saudagar kaya. Ketika diketuk, sebelum mau ngetuk pintu, saudagarnya sudah nunggu di depan pintu. Sudah nunggu di depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dipeluk, diangkat sama si saudagar kaya. Diangkat, dicium sambil nangis si saudagar. Kebingungan orang ini, ada apa? Saya datang ini mau bayar utang. Nggak usah engkau bayar utangmu. Nih 500 dinar dari aku. Ambil, jadi 4.000. Ngomong dia, kenapa begini? Demi Allah, tadi malam Nabi Muhammad datang dalam mimpiku, dan aku belum pernah bermimpi Nabi Muhammad kecuali karena masalahmu. Datang Rasulullah mengatakan, kalau kau bebaskan utangnya si fulan, umatku akan aku bebaskan kamu nanti pada hari kiamat. Aku akan bebaskan engkau nanti pada hari kiamat. Aku akan selamatkan engkau pada hari kiamat, mendapatkan kebebasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat 4.000 dinar karena berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.